paling yang nyaman duduk di kursi, harus ada penetapan hukuman mati dan benar, tidak melar lagi undang-undangnya. Jangan undang-undang karet, bukan hanya jam, undang-undang pun karet. Harus ada hukuman mati, baru itu bisa aman insya Allah. Jangan kalah dengan negara mana. Tiongkok mampu melakukan itu. Negara di luar negara Islam, bukan seperti Indonesia yang mayoritas Islam. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, kita yang punya anak-anak, jangan hanya mendorong anak-anak kita supaya jadi pejabat. Terlebih jika kita menjadikan mereka sebagai perangkat negara, pejabat negara, pegawai negara, tapi dengan cara yang batil, dengan suap, masuknya jadi ASN, TNI, Polri, kemudian juga jadi jaksa, ya kan? Ataupun jadi hakim apa? Tapi dari awalnya saja masuk pendidikannya dengan cara upeti, dengan cara bayar, dengan cara suap. Maka jangan salahkan siapapun jika kelak mereka sudah jadi pejabat, mereka hanya akan menjadi penjahat ataupun menjadi monster yang bisa melakukan keburukan yang lebih besar lagi. Maka orang tuanya yang ikut menyuap ketika memasukkan anak ke sekolah-sekolah tersebut, orang tua ikut andil menjadikan anaknya sebagai penjahat, karena anak tidak pure murni menjadi pejabat pada saat di kemudian waktu justru malah menjadi penjahat. Sama dengan orang yang ingin menjadi pejabat legislatif tapi dengan cara politik uang, ya, politik uang. Jangan mau kita dibodohi, karena pada akhirnya ketika mereka sudah mengatasnamakan atau di pundaknya dengan label wakil rakyat, yang diwakilinya bukan rakyat yang baik-baik, yang diwakilinya rakyat yang jadi maling dan rampok. Saya tumpahkan di sini sekarang. Karena apa? Para ulama susah payah dari zaman sebelum merdeka. Sudah merdeka, penjajah ada di Indonesia, ulama lagi tetap. Zaman Indonesia sudah enak, kemudian juga terjadi polarisasi, mau ribut-ribut, ulama yang terdepan. Tapi perjuangan para ulama dikhianati. Jangan salahkan ulama jika kelak para ulama sudah terlalu capek ngurusin orang-orang yang seperti itu, berupaya menenangkan masyarakat. Jangan salahkan para ulama jika ulama-ulama tersebut ternyata akan diam mungkin, dan bisa terjadi revolusi dan semacamnya, pertikaian, ketidakpercayaan. Jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri. Oleh karenanya kita didik anak-anak kita bukan hanya dengan duniawi. Bagaimana? Jangan sampai kita ngaku Ahlussunnah cuma ngadain muludan, tapi akhlak Rasul tidak kita ikuti. Kita dekat dengan kiai, dekat ulama bukan untuk menerima nasihat, mengambil wejangan dan irsyad pendidikan dari mereka, tapi dekat dengan ulama cuma mau memanfaatkan ulama supaya masaknya bisa menyoblos, supaya masaknya bisa memilih dirinya. Maka adanya muludan, tasyakur bi maulidir Rasul, tasyakur bi maulidir Rasul, itu sebagai apa? Sebuah refleksi tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatlah kepada aulia dengan ulama-ulama yang soleh, yang mungkin kita punya perasaan yakin, zon kuat bahwa dia mencapai derajat wali. Jangan hanya untuk menjadikannya sebagai alat untuk mencapai urusan duniawimu belaka, tapi datanglah kepada para mursyid, datanglah kepada para solehin, para aulia, para ulama tersebut. Tujuannya ingin benar-benar mendapatkan bimbingan dan ikut serta untuk menolong perjuangan mereka. Seperti itu selayaknya.